Sebelum bumi diciptakan, kita tinggal di surga bersama orang tua surgawi dan kakak kita Yesus. Kita bahagia dan sungguh saling mengasihi. Suatu hari, Bapa Surgawi berfirman, Dia akan menciptakan bumi untuk kita tinggali. Dia tahu saat kita di bumi, kita tak selalu akan menaati perintahnya. Kita butuh juru selamat untuk membantu kita kembali kepadanya. Bapa memilih Yesus sebagai juru selamat kita. Saat di bumi, Yesus tunjukkan cara hidup yang benar. Dia menolong orang, mengajari mereka saling mengasihi. Dia mengajari kita harus berdoa kepada Bapa Surgawi. Kita berterima kasih atas segalanya, memohon kepadanya apa yang kita butuhkan. Kita berdoa untuk memaafkan sesama, memohon Allah mengampuni kita agar kita membuat pilihan yang baik. Saya dapat seperti Yesus, berdoa kepada Bapa Surgawi tiap hari. Wah, bagus. Oke, siap menggambar. Kita akan sedikit dibantu oleh Hadley dan ayahnya, Rob. Hai Brianna. Hai Payson. Selamat datang di acara Kawan ke Kawan. Senang sekali kalian datang. Silahkan. Kami juga sangat senang. Semoga kalian bersemangat dan mengikuti kami. Ada alat gambarnya? Ya, Kami pakai spidol, namun bisa pakai apapun yang ada. Perlu beberapa. kertas dan alat mewarnai. Baik, bisa mulai? Ya, Kita akan menggambar anak berdoa yang bagus namun sederhana. Kita akan menggunakan bentuk. Mari menggambar lingkaran untuk kepalanya. Kita akan mulai di sini di bagian atas kertas dan gambar lingkaran besar. besar ya. Iya, terlalu besar kah? Bagus, teruskan. Selesai. Sekarang kita gambar badannya. Kita gambar 2 garis dari lingkaran tadi, yang satu seperti ini dan yang satu turun di sini. Betul. Sekarang hubungkan bagian bawah kedua garis itu. Lalu kita gambar bawah bajunya, garis kecil diagonal ke bawah. Lalu gambar kakinya yang muncul di belakangnya. Kita gambar lengkungan yang keluar lalu masuk lagi. Gambar lengkungan lain untuk kaki satunya. Mereka berlutut. Ya, berlutut. Oke, mari gambar tangannya. Kita buat naik seperti ini, memutar, dan turun lagi. Kita bisa gambar ujung lengan baju, lalu kita buat lengkungan seperti tadi untuk kaki, namun kali ini untuk lengan atau tangannya. Kita gambar garis kecil untuk lengan bajunya. Bagus, sekarang kita perlu gambar wajahnya. Gambar hidung di sini, lengkungan kecil, mungil, lalu kita gambar matanya. Dan lengkungan kecil seperti ini karena matanya tertutup. Ya, bisa tambah bulu mata. Mau gambar versi perempuannya? Ya, Saya versi lelakinya. Itu lucu sekali. terima kasih. Sekarang senyumnya. Saya selalu senang saat berdoa. Sama. Dan kita gambar garis pipi. Sekarang telinganya. Gambar lengkungan mirip lingkaran namun tidak tersambung. Mari gambar lengkungan kecil dalam telinganya. Sempurna. Oke. Lalu gambar rambutnya. Dan ini bagian yang asyik karena kita bisa ubah sesuka hati kita. Bisa tambah. Rambut jabrik? Iya, mungkin kita baru saja bangun pagi dan rambutnya berantakan. Ya. Bisa gambar rambut lurus, rambut keriting. Saya gambar rambut. Panjang? Oh iya, bisa gambar rambut pendek atau panjang. Saya mau gambar lengkungan kecil-kecil, rambut keriting. Mau gambar rambut lurus di gambarmu supaya berbeda? Ya, begitu. Kita tambah lengkungan di belakang telinga dan terus sampai belakang kepala mereka. Oh, sempurna. Oke, sekarang saya mau gambar keluar lingkaran dan tambah rambut meruncing di depan.
Mau tambahan lagi di rambutmu? Ya, saya mau gambar ekor kuda. Oh, bagus. Atau cepol. Atau cepol. Ya, pasti keren. Oh, saya suka. Oh, sangat lucu. Dan kenapa tidak tambah bunga mungil juga di rambutnya? Oh iya, yang besar. Bagus. Kita bisa tambahkan lagi seperti latar belakang. Apa yang bisa untuk latar belakangnya? Tempat tidur. Oh ya, kalau kita berdoa di kamar, mungkin pagi atau malam, ada jendela dan bisa gambar matahari. Atau bulan. Ya, jika malam hari. Ya, Bagus, gambar kita sedikit beda. ya, memang tidak perlu sama persis. Betul, sekarang kita lihat gambar Brianna dan Payson. Ya, bagaimana gambar kalian? Ini punya saya. Ini asik. Wah, gambar kalian bagus sekali. Hebat kerja kalian. Ya, betul. Mari lanjutkan gambarnya. Sekarang tinggal di... Warnai. Iya, kami pakai spidol, namun kalian bisa pakai apapun yang ada seperti krayon atau bisa juga dicat. Atau pensil warna. Oh, pensil warna. Bagus. Terserah bagaimana mau mewarnainya. Coklat tua untuk rambut saya. Warna apa yang kamu pakai untuk rambut? Kuning. Kuning. Rambut pirang. Itu pasti keren. Hadley, ayo tos. Sungguh bagus gambarmu, gadis kecil berdoa. Punya ayah juga. Terima kasih. Tadi kita percepat, namun ingat kalian bisa pakai waktu ekstra untuk mewarnainya. Juga bisa tambah latar belakang. Semoga kalian senang menggambar anak berdoa. Betul, kami harap kalian senang dan saya yakin gambar kalian sempurna. Sampai lain waktu. Dadah! Jesus walked in wisdom, Jesus grew in truth.
Beberapa dari kalian sudah dibaptis dan beberapa akan segera dibaptis. Saya akan dibaptis tahun ini. Saya senang sekali. Mari kita lihat kisah Yesus dibaptis. Yohanes Pembaptis seorang nabi besar. Dia mengajari orang untuk bertobat dan dibaptiskan. Suatu hari, Yohanes membaptis orang di Sungai Yordan. Yesus datang dan minta Yohanes membaptisnya. Yohanes tahu Yesus tidak berdosa. Mengapa Yesus ingin dibaptis? Yesus mengatakan dia perlu mematuhi semua perintah. Dibaptiskan adalah perintah. Setelah Yohanes membaptis Yesus, burung merpati datang, tanda Roh Kudus hadir. Bapa Surgawi berfirman dari surga, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Kita dapat mematuhi perintah dan memilih dibaptis, seperti Yesus. Lalu dikukuhkan dan memiliki karunia Roh Kudus juga. Roh Kudus dapat selalu bersama saya. Dia membimbing, menghibur, dan membantu saya mengikuti Yesus setiap hari. Saya ingin berbagi kisah saat saya berumur 11 tahun. Ada teman kecil yang dapat membantu saya. Ulises muda, kamu ada? Halo Penatua Suarez. Halo, ini saya semasa muda. Ulises, sapa teman baru saya, Abi dan Thomas. Hai semua. Hai Ulises. Hai Ulises, mau bantu bercerita? Apakah tentang uang itu lagi? Ya itu, ayo. Saat saya di Pratama, uskup saya mengundang saya bicara di kantornya. Dia bicara tentang menepati janji yang saya buat kepada Bapa Surgawi saat dibaptis beberapa tahun sebelumnya. Juga bicara tentang pentingnya menepati perintah dan selalu jujur dengan Allah dan orang lain. Dia menatap mata saya dan berkata, Ulises, jika ini kamu lakukan, kamu akan diberkati dalam hidupmu dan akan lebih siap melayani misi kelak. Saya terkejut karena saya baru 11 tahun. Namun sejak itu, saya selalu ingat pesan uskup saya. Saya pernah dapat tantangan. Ibu memberi saya uang untuk membeli buah di toko dekat rumah. Di jalan pulang dari toko, saya lihat uang di tangan saya. Uangnya lebih banyak dari yang saya bawa. Wanita tua di kasir keliru dan memberi saya kembalian terlalu banyak. Saat penasaran menghitung uangnya, setan mencoba meyakinkan saya uang itu bisa saya simpan sendiri. Saya pikir saya bisa kasih kembalian pas ke ibu saya. Lebihnya bisa saya simpan dan pakai sesuka hati. Lalu saya ingat ajaran uskup saya. Saya tahu untuk menepati perjanjian baptisan, saya harus jujur. Saat berpikir ini, saya merasakan Roh Kudus. Jadi saya kembali ke toko dan mengembalikan uang lebih ke wanita tua di kasir. Saat berjalan pulang, hati saya senang. Saya tahu saya mematuhi perintah Allah Bapa. Memilih yang benar saat itu memberi kekuatan untuk membuat banyak lagi pilihan benar dan menepati janji saya kepada Bapa Surgawi. Thomas dan Abi, anak-anak di seluruh dunia, ya, kamu juga Ulises, ingat selalu perjanjian yang kalian buat saat dibaptiskan. Kalian berjanji patuh, mengingat Yesus Kristus, dan mengambil namanya ke atas diri kalian. Roh Kudus akan membantu kalian. Bersiaplah untuk hidup yang baik. Allah akan memberi semua berkat yang dibutuhkan.
Suatu hari Yesus naik ke kapal. Dia minta para pencari ikan mendorong kapal ke air. Dia berdiri di kapal, mengajar kerumunan orang di tepi danau. Lalu Yesus menyuruh nelayan bernama Petrus menebarkan jala ke air. Petrus berkata sepanjang hari tidak mendapat ikan, namun akan mencoba lagi. Kali ini, Petrus dapat ikan yang mengisi 2 kapal. Yesus minta para pencari ikan meninggalkan kapal dan ikut dia. Dia ingin mereka menjadi muridnya. Murid Yesus menyimak saat dia mengajar tentang Bapa Surgawi. Mereka melihatnya menyembuhkan dan mengasihi. Setelah Yesus mati, para murid mengikuti teladan Yesus, mengajar, menyembuhkan, dan mengasihi. Saya dapat mengajar sesama tentang Yesus melalui perkataan dan perbuatan, menyembuhkan perasaan terluka dengan keramahan. Saya dapat bantu merawat yang sakit atau miskin, menunjukkan kasih seperti Yesus. Hai Patty. Hai Patty. Passion Brianna. Patty punya kegiatan asik. Kita bercerita dengan batu. Wah, asik. Saya punya batu yang bercerita tentang Yesus. Banyak yang dia ciptakan, cukup untuk semua. Kalian tahu kisah Natal saat Yesus lahir? Ingat kisah saat Yesus naik keledai masuk ke Yerusalem? Orang memuja dia sebagai juru selamat dan raja mereka. Lalu dia berdoa di taman, mengambil ke atas dirinya derita kita agar dapat kita lepaskan. Dia rela mati di salib untuk menyelamatkan dan membawa kita pulang. Lalu Yesus hidup kembali. Kita akan hidup lagi karena Dia. Yesus cinta anak-anak. Bisa bayangkan senangnya merangkul Dia? Manis sekali. Terima kasih. Mari kita buat seni batu bersama. Mudah membuat gambar apapun dengan 2 bentuk seni batu, panjang dan bulat. Mari buat orang. Jadi, yang panjang untuk badan, yang bulat untuk kepala. Saya suka yang berlekuk. Itu menunjukkan emosi. Ada kisah Alkitab. Ayah yang berlari mencari Yesus untuk sembuhkan anaknya yang sakit. Saat sampai di rumah, dia sudah mati. Namun juru selamat menghidupkannya lagi. Mari buat gambarnya. Batu paling panjang tempat tidurnya. Batu panjang lagi untuk si anak dibaringkan di tempat tidur. Batu bulat kepalanya. Bisa tambahkan bantal. Itu dia anaknya. Sekarang kita buat Yesus. Cari batu panjang untuk juru selamat kita. Bisa pakai batu berlekuk kalau mau. Bulat untuk kepalanya. Mungkin tambahkan kaki agar bisa berdiri. Atau kali ini berlutut. Kasih lengan untuk menyentuh gadis cilik itu. Dan bagian favorit saya saat dia berfirman, "Bangunlah." Dan dia bangun. Dia hidup lagi. Bagaimana Brianna? Bisa tunjukkan gambarmu? Ini Yesus, ini gadis cilik yang disembuhkan. Fantastis. Bagus ya? Passion, mana punyamu? Ini Yesus, lengannya terulur saat menyembuhkan dia, lalu kepalanya terangkat dan dia sembuh. Seni batumu keren. Ini bisa jadi hadiah istimewa untuk orang yang kalian sayangi. Setiap keluar, carilah batu panjang dan bulat untuk tambahan koleksi. Ajak keluarga cari batu bersama. Dan akan dapat cukup batu untuk banyak cerita. Ingat, batu pun bersaksi tentang Yesus jika kita bantu. Wow, itu bagus, Patty. Terima kasih. Sama-sama. Kalian juga bisa melakukannya. Cari batu dan buat gambar kalian sendiri. Ini contoh buatan anak-anak lain. Bagus-bagus ya, tidak sabar buat sendiri. Kawan-kawan muda,
Saya mengasihi kalian. Melihat kalian, saya ingat cicit-cicit saya. Tahukah kalian bahwa di keluarga saya ada lebih dari 100 cicit di bawah usia 12 tahun? Mereka cerdas dan sangat berharga seperti kalian. Saya harap kalian senang menikmati acara khusus ini. Ini disiapkan khusus untuk kalian. Musik, kisah dan kegiatannya, semua bagus sekali. Kita belajar beberapa hal penting hari ini, bukan? Kita diingatkan, kita masing-masing adalah anak terkasih Allah. Mohon ingat fakta itu. Jika kebenaran murni itu tak pernah dilupakan, kalian bisa menghadapi masalah apapun dengan iman dan keberanian. Saya juga suka yang dikatakan tentang Yesus Kristus hari ini. Saya tahu bahwa cara menemukan sukacita sejati adalah dengan selalu berjalan di jalan perjanjiannya. Beberapa dari kalian telah dibaptis dan dikukuhkan. Artinya kalian telah berjanji akan mengikuti Tuhan, dan Dia akan mengirim Roh-Nya untuk membimbing kalian. Renungkan terang dan kasih yang dapat kalian bawa ke dunia sebagai pengikut setia Yesus Kristus. Nah, mungkin kalian pikir karena muda kalian tidak dapat melakukan hal-hal besar. Mungkin kalian kira pekerjaan Bapa hanya untuk yang dewasa. Saya ingin kalian tahu, Bapa Surgawi melihatnya tidak demikian. Caranya sangat berbeda dari kita. Firman-Nya melalui apa yang kecil dan sederhana, apa yang besar didatangkan. Tuhan dapat memakai kalian, ya kalian masing-masing, untuk pekerjaannya yang menakjubkan dan penting. Jadi, apa yang kecil dan sederhana yang dapat kalian lakukan untuk menciptakan perbedaan besar di dunia? Kalian bisa membantu yang membutuhkan. Kalian dapat mempelajari ajaran Yesus Kristus dan mengamalkannya. Dapat berbagi yang kalian tahu tentang Juru Selamat. Dapat menaati perintah-Nya, serta mulai bersiap untuk pergi ke Bait Suci dan dibaptis bagi leluhur kalian. Jika melakukan ini, kalian membantu Bapa Surgawi mengumpulkan lagi anak-anaknya kepadanya. Kawan-kawan muda, saya sangat bangga terhadap kalian. Saya tahu Bapa Surgawi menjaga kalian. Dia sangat mengasihi kalian. Begitu juga saya. Tentang ini saya bersaksi dalam nama sakral Yesus Kristus. Amin.